Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah fi hadha an-nahar fi hadha al-yawm al-mubarak nastati'u an naltaqiya marratan ukhra لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. ما زلنا في لقائنا الماضي في الدرس الأول من المجلد الثالث. في الدرس الأول من المجلد الثالث. أليس كذلك؟ Halo. Wah, ini mudah-mudahan beneran ini, jangan sampai Bu Juanita sendiri yang mewakili semuanya. Ibu-ibu, Tayyib. Boleh kok Om, untuk open mic boleh. Tayyib. Kita masih di bab 1, dari jilid 3. Dan alhamdulillah untuk materi kita sudah menyelesaikan bagian pertama dari bab 1 ini, dari ad-darsul awal. Ad-darsul awal ini ada 2 bagian seperti kita sampaikan di awal. Ad-darsul awal ini ada 2 bagian. Yang pertama, al-mu'rab wal mabni minal asma atau al-i'rab wal bina fil asma. Pembahasan i'rab dan bina pada ism, lalu nanti di bagian kedua kita akan membahas al-i'rab wal bina fil af'al. I'rab wal bina pada fi'il. Untuk pembahasan pada ism, alhamdulillah kemarin sudah kita selesaikan dan tersisa beberapa tamrin di sana. Tersisa beberapa latihan dan mungkin nanti setelah latihan ini akan ada beberapa contoh kelompok kata sesuai, jadi dikelompokkan sesuai keadaannya. Jadi kedudukan ism apa yang selalu dalam keadaan rafa', kedudukan ism apa yang selalu dalam keadaan jar, dan kedudukan ism apa yang selalu dalam keadaan nasab. Lalu juga nanti akan dibahas kedudukan ism apa yang selalu mengikuti ism sebelumnya. Nah, nanti setelah tamrin selesai akan ada penjelasan tentang itu insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sekarang kita bahas tamrin dulu ya. Atau sebelum tamrin ada pertanyaan Ibu? Sebelum kita bahas tamrin dan nanti PR-nya. Hal min soal, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Mafis soal? La yujad? Baik. Kalau tidak ada, kita langsung coba Ibu-ibu menjawab tamrin. Di sini ada beberapa tamrin. Yang pertama, at-tamrinul awal, perintahnya ayyinil mu'arada wal mabniya fima ya'ti. Tentukan mana yang merupakan fi'il mana yang merupakan ism mu'rab dan mana yang merupakan ism mabni dari beberapa ism berikut. Insyaallah nggak bingung ya maksudnya. Ayyin apa artinya? Ayyin itu tentukan. Ayyana yu'ayyinu. Mungkin kalau di semester 1 dulu itu pernah pembahasan ma'rifah nakirah itu. Ada ma'rifah itu ism muayyan, kalau nakirah ghairu muayyan. Itu akar katanya sama. Ayyana yu'ayyinu.
Syukran Ustaz. Kita coba ya, Ibu ya. Kita coba dari pertama. Wah, ini biasanya absen kita itu yang nomor 1 itu Bu Elvi. Oh, abjadnya paling awal. Sekarang ada Bu Ana. Berarti paling pertama Bu Ana sekarang. Bu Adriana Gita. Tafadhali Bu Ana. Kitabun isim mu'rab. Kitabun isim mu'rab. Kita jawab dua-dua Om ya. Nah, kita jawab dua-dua biar lebih cepat. Kitabun mu'rab. Kemudian Hadza mabni. hada mabni. Ahsanti. Hada mabni termasuk kelompok kata apa? Di sini hada Syarah. ism isyarah ya. Ahsanti. Ism isyarah. Ism isyarah itu mabni kecuali yang isyarah ila mutsanna. Isyarah ila mutsanna mu'rab. Tapi kalau selain ila mutsanna semua isyarah itu mabni. Bahkan termasuk isyarah ilal makan. Huna, hunaka, thamma, hunalika. Ini seterusnya. Baik, fatahallah alaik. Bu Ana nastamir Bu Elfi. Tafadhali Bu Elfi. Hamidun mu'rab. Masajidu mu'rab. Ahsanti. Hamidun mu'rab, masajidu mu'rab ya? Mu'rab, ya. Ahsanti. Masajidu itu mu'rab. Hanya saja ghairu munsharif, gitu kan ya? Tidak boleh tanwin. Fatahallah alaik. Nastamir. Oh, ini ada Mbak Eka juga. Coba Mbak Eka. 1, 2, 3, 4. Huwa mabni. Ana mabni. Ahsanti, keduanya ini mabni, baik huwa dan ana. Ini termasuk kelompok kata apa yang ini mabni di sini? Domir. Domir, ahsanti, semua domir mabni. Kan gitu ya Bapak ya? Semua domir itu mabni. Oh, dan semua jenis domir. Baik domir mukhatab, domir ghaib, domir mutakallim, domir muttasil, domir munfasil, domir yang dalam keadaan rafa, domir yang dalam keadaan jar atau nasab. Nah, itu semuanya mabni. Fatahullah alaik. Fatahullah alaikuna. Nastamir ba'daha Ummu Fikri, tafadhali. Ya kan, setelahnya Ummu Fikri biasanya. Tafadhali Ummu Fikri. Sayyarah dan alladzi. Sayyarah itu mu'rab atau mabni? Ummu Fikri. Halo. Mana Ummu Fikri? Wah, belum di open mic. Mic-nya masih ditutup, Om. Kira-kira bisa bersambung tidak? Kalau misalkan belum bisa bersambung, mungkin kita lewatin dulu ke Bu Juanita. Nanti Ummu Fikri bagiannya diakhirkan. Tafadhali Bu Juanita. Sayyarah mu'rab. Ahsan. Alladzi mabni. Alladzi mabni. Alladzi mabni ini termasuk kelompok kata apa yang mabni ini? Kelompok ism apa? Isim mausul Ustaz. Ism mausul. Ahsanti, ism mausul. Ism mausul itu semuanya mabni kecuali yang menunjukkan musanna, kan itu ya? Iya. Semua ism mausul itu mabni kecuali yang menunjukkan musanna. Alladzani, alladzaini. Fatahallah alaik. Ba'daha Nadia. Nadia, apakah bisa bersambung mikrofonnya? Tafadhali. Bisa Ustaz. Fatahallah alaik. Masya Allah. Sehat semuanya, keluarga? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhali. Amsi itu mu'rab ya Ustaz? Masa? Pernah dengar amsi itu amsu atau amsa? Enggak pernah Ustaz. Nggak pernah. Kok bisa bilang mu'rab? Oh, mabni Ustaz. Mabni, ahsanti. Ini termasuk dzaraf. Dzaraf yang mabni. Jadi dzaraf itu ada beberapa yang mabni. Dzaraf itu ada beberapa yang mabni. Tidak semua dzaraf itu mabni, tapi beberapa dzaraf mabni.
Begitu nanti ya. Oke. Nah, lalu al-jami'ah Al-jami'ah isim mu'rab. semua Arab. Ahsan. Fahmi. بعدها سفيرة تفضلي. Yang al-jami' itu ya Ustaz. Al-jami'ah sudah. Setelahnya. Oh, muslimani. Muslimani. Naam. Mu'arab. Mu'rab. Ahsanti. Mu'rab dengan tanda i'rab far'i ya. Muslimani, muslimain. Thumma muslimat. Safira. Dua-dua kan ya? Bagaimana? Halo? Ini putus-putus atau memang belum jawab? Muslimatun. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Santi, mu'rab. Jadi muslimatun ini bentuk jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu mu'rab. Hanya saja dia tidak boleh diharakati fathah. Baik. Ahsan. Fatahallah alaik. Kembali lagi ke Ummu Fikri. Ummu Fikri mikrofonnya sudah bisa bergabung belum? Maafkan. Baik, kalau tidak bisa kita kembali ke Bu Ana. Tafadhali Bu Ana. Hadzani mu'rab. Hadzani, ahsanti. Hadzani ini mu'rab meskipun ya ism isyarah, tapi ism isyarah untuk musanna kan ya? Kalau ism isyarah untuk musanna mu'rab. Mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Jadi hadzani atau hadzaini. Kemudian al-an Al-ana mabni. mabni. Ini termasuk kelompok kata apa? Yang mabni? Dzaraf ya. Ba'du dzuruf. Jadi sebagian dzaraf gitu ya. Seperti amsi tadi, al-ana ini juga. Jadi sebagian dzaraf itu mabni. Memang kebanyakan dzaraf itu sebenarnya mu'rab, tapi sebagian ada yang mabni. Mari di sana. Baik, fatahlah alaik. Nastamir Bu Elfi. Tafadhali Bu Elfi. Al-latani mu'rab. Santi, mu'rab. Ini ism mausul tapi untuk musanna ya. Ism mausul kalau untuk musanna mu'rab. Selain untuk musanna mabni. Tuma? Man mabni. Man mabni. Ahsanti. Ini termasuk ism istifham ya. Bisa ism istifham, bisa ism syarat. Bisa juga digunakan sebagai ism mausul. Tapi intinya man ini mabni. Intinya man ini mabni. Kalau sebagai istifham itu kata tanya itu ada 9 kan Ibu Mia? Kata tanya itu ada 9. Semuanya mabni kecuali satu. Ya kan, Om? Istifham itu ada 9. Semuanya mabni kecuali satu. Satu itu apa, Ibu? Ayu. Ahsantunna. Jadi semua istifham itu mabni kecuali satu. Satu itu adalah ayu. Ayun, ayyan, ayyin. Atau bisa juga tidak tanwin karena sebagai mudhaf. Baik. Fatahullah alaik. Nastamir. Ini Bu Ummu Fikri benar-benar tidak bisa bersambung. Mikrofonnya kalau tidak bisa langsung ke Bu Juanita. Tafadhali. Allah ya Ustaz. Lafzul jalalah itu. Allah mu'rab Ustaz. Lafzul jalalah mu'rab. Kita begini, ketika kita mengi'rab atau mengatakan tentang lafaz Allah ya, lafaz Allah itu sebagai adab kita tidak menyebutkan Allah gitu. Tidak menyebutkan Allah, tapi lafzul jalalah.
Jadi bukan yang mu'rab, bukan yang mabni, atau bukan yang misalkan mansub atau majrur, itu bukan nanti disalahfahami Allah mansub gitu. Allah majrur, bukan seperti itu. Jadi kita sebutkan kalau dalam nahwu itu lafzul jalalah gitu ya. Ya. Ah, lafzul jalalah mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Ahsant. Thumma Arba'ata asyara. arba'ata asyara. Bagaimana? Mu'rab Ustaz. Yakin mu'rab? Yakin mu'rab? Arba'ata. Al-adat pernah mendengar misalkan arba'atu asyari atau asyaru arba'ati asyari, enggak pernah kan ya? Ini termasuk kelompok kata mabni atau mu'rab berarti? Mabni. Mabni, kelompok kata yang mana yang termasuk 8 yang mabni kemarin? Yang al-adat. Al-adat yang bagaimana? Al-adat al-murakkabah. Ahsanti, al-adat al-murakkabah, bilangan belasan. Al-adat al-murakkabah, bilangan belasan mabni kecuali 12. 12. Ahsan. Bilangan belasan semuanya mabni kecuali 12. 12 itu sendiri yang mu'rab itu hanya lafadz isnanya saja atau isnata. Sedangkan asyarohnya juga tetap mabni. Gitu ya? Ya. Asyaro dan asyrotanya tetap mabni. Jadi ini mabni kalau selain 12, dua-duanya mabni. Misalkan ahada asyara, ahadanya mabni, asyarohnya mabni. Lalu salasata asyara, salasata mabni, asyara juga mabni. Sedangkan yang 12 itu isna dan isnatanya mu'rab, bisa isnai, bisa isnatai. Sedangkan asyara dan asyrotanya tetap mabni. Gitu ya? Insyaallah nggak bingung ya? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Oh ya, ini tadi terlewat. Mbak Eka, tafadhol nih Mbak Eka. Arba'atun itu mu'rab. Arba'atun mu'rab. Jadi adat itu selain yang bilangan belasan itu mu'rab semuanya. Arba'atun, fatahallah alaik. Tsumma amin. Itu mabni dari Mabni. Ism apa? isim fi'il ya. Ismul fi'li, ahsanti. Ismul fi'li semuanya mabni. Ismul fi'li semuanya mabni. Ism yang mengandung makna fi'il. Seperti amin, terus apa lagi? Hayhata dan seterusnya. Semua ismul fi'li mabni. Subhanallah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu dari beberapa contoh kata ini, ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Hal min soal. Enggak. Apa nom? Ini maunya sama saya terus ini om. Apa-apain. Apalagi lagi nggak enak badan ya. Agak. Tapi sekarang udah lebih mendingan daripada kemarin. Baik. Nah, nastamir, kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila tamrin ba'da. At-tamrinu tsani. At-tamrinu tsani hunaka su'al ma alamatul i'rabil asliyati fil ismi. Ma alamatul i'rabil asliyati fil ismi. Mudah. Ini jawabannya ada 3. Selanjutnya berarti gilirannya Nadia. Tafadhali Nadia. Fathah, tanda kasrah, tanda domah. Fathah. Dhammah dulu. Dhammah untuk keadaan apa? Keadaan rafa. Dhammatun lirraf'i, thumma Kasroh, keadaan kasratun keranjar.
lil jarri, nah, fathah fathah, keadaan nasab. lin nasbi, ahsanti. Lil dhammatun lil raf'i, fathatun lin nasbi, wal kasrah lil jarri. Itu 3 tanda i'rab asli. Alamatul i'rab al asliyah fil ism. Subhanallah. Ibu-ibu nggak bingung ya insyaallah? Maksudnya di sini? Iya. Baik. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau bingung silahkan langsung ditanyakan. Nastamir. At-tamrinu tsani. At-tamrinu tsalits. Hunaka soal ma alamatul i'rabil far'iyyati. Di sana pada 3 macam ism itu disebutkan. Ma alamatul i'rabil far'iyyati, yang pertama fil asma'il khamsah. Tafadhali Safira, ma alamatul i'rabil far'iyyati fil asma'il khamsah. Seperti tadi Kak Nadia cara jawabnya. Alif kalau nasab sama tanda keadaan mansub itu alif. Nah, al-alif coba. Al asmaul khamsah tanda rafa'nya? Tanda rofanya waw. Al-waw, ini al-wawu lirraf'i. Kalau lil jarri wa nasbi apa? Lil jarri itu ya. Al-ya'u lil jarri thumma Alif Ustaz. al-alifu lin nasbi, ahsanti. Jadi alamatul i'rab al-far'iyyah fil asma'il khamsah itu ada 3, semua keadaan masing-masing berbeda-beda. Pertama al-waw lirraf'i, lalu al-alif lin nasbi, thumma al-ya'u lil jarri. Tahallahu alaikum. Insyaallah enggak bingung ya. Al-asmaul khamsah itu dalam semua keadaan menggunakan tanda i'rab far'i. Nastamir, kembali ke Bu Ana. Tafadhali, ma alamatul i'rabil far'iyyati fi jam'il mudzakkar salim? Alamatul i'rab apa lil jam'il mudzakkar salim. Lil rafa' al-wawu Ahsanti, al-wawu li raf'i. Sama linas al-ya'u al-ya'u al-ja'u al-ya'u lin nasbi wal jarri. jarri gitu ya. Jadi dalam keadaan rafa menggunakan waw, al-waw li raf'i, kemudian dalam keadaan nasab dan jar sama menggunakan iya, al-ya'u lin nasbi wal jarri. Mudah ya insyaallah. Fatahallah. Nastamir. Bu Elfi, ma alamatul i'rabil far'iyyati fil musanna? Tafadhali. Alamatu i'rab fil musanna lil rafa alif Al-alif li raf'i, jayyid. nasab jar al-ya. Ahsanti, al-ya'u lin nasbi wal jarri. Al-ya lin nasbi wal jarri. Jadi dalam keadaan rafa tanda rafa'nya alif, dan dalam keadaan nasab dan jar tandanya sama, yaitu al-ya. Baik. Untuk tamrin ketiga ini ada yang bingung atau hal min soal? Insyaallah mudah ya? Jelas? Atau kalau misalkan masih ada yang bingung silahkan ditanyakan. Masih soal? La yujad? Nastamir idzan. At-tamrinur rabi', hunaka su'al aidan, ma alamatul jarri fil mamnu'i min as-sarf? Mudah sekali. Mbak Eka, tafadhali, ma alamatul jarri fil mamnu'i min as-sarf? Alamatul jarri fihi al-fathah. Al-fathah, ahsanti. Ma alamatul jarri fil mamnu'i min as-sarf? Fathatun. Fathah. Seharusnya kan tanda jar itu aslinya itu menggunakan kasroh. Hanya saja kalau mamnu' min as-sarf kan nggak boleh kasroh kan Ibu ya? Maka menggunakan fathah. Fathah. Nastamir.
رقم 5 أو التمرين الخامس. Bu Juanita, tafadhali, di sana ada pertanyaan. Ma alamatun nasbi fi jam'il muannats salim? Ma alamatun nasbi fi jam'il muannats salim? Jama' muannats salim itu tanda nasabnya apa? Alia. Alia ya Ustaz. Jama' muannats emang ada ya? Jamak muannas. Jamak mudzakkar iya kalau jamak mudzakkar. Kalau jamak muannats gimana? Jamak muannats misalnya tadi muslimatun. Muslimatun. Kalau mansub tandanya apa? Al-alif Ustaz. Muslimatun. Alifnya yang mana, Om? Alif yang sebelum tak? Iya. Masa? Kalau dalam semua keadaan alifnya itu tetap, Om, alif. Itu jamak muannats salim, tanda i'rabnya itu pasti menggunakan harokat, Om. Hanya saja dalam keadaan nasab itu bukan fathah. Kan jamak muannats salim itu nggak bisa fathah kan, Om, ya? Nggak boleh diharokati fathah terakhirnya. Ya kan, Om, ya? Tapi tanda nasabnya apa, Om? Kalau nggak boleh fathah. Masih ingat? Kasroh Ustaz. Kasroh, na'am. Jamak muannats salim menggunakan tanda i'rab far'i dalam keadaan nasab. Karena dia tidak bisa diharokati fathah, maka tanda nasabnya menggunakan kasroh. Kasroh niyabatan 'anil fathah. Kasroh yang mewakili fathah. Bingung tidak, Om? Enggak Ustaz. Enggak, Om, ya? Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya atau ada yang kurang jelas? Tafadhol nih. Tidak ada, Om, ya? Tayyib. Nastamir. At-tamrinu sadis wa sabi'. Ini kemarin kita jadikan PR kan, Ibu, ya? Alhamdulillah ada yang mengumpulkan, alhamdulillah. Kita coba jawab. Di sana perintahnya hati misalan lil maqsur. Itu tamrin yang ke-6. Sebutkan contoh ism maksur. Coba Ibu, masing-masing mungkin bisa menyebutkan ini. Kan ini nanti ada 3. Berarti coba terakhir tadi Bu Juanita. Bu Juanita, setelahnya Nadia, Safira, dan Bu Ana. Nadia coba sebutkan satu ism maksur. Lalu Safira sebutkan ism maksur yang lain jangan sama, dan Bu Ana juga menyebutkan satu ism maksur. Coba Nadia terlebih dahulu. Masih ingat kan Ibu? Ism maksur itu ism yang bagaimana Ibu? Diakhiri alif. Alif. Maksudnya Ism yang diakhiri alif. Yang penting diakhiri alif, baik alifnya alif maksurah atau mamdudah. Apa kira-kira Nadia? Qadha. Apa? Apa nih sebentar. Istikharah dulu namanya. Belum boleh istikharah ya Nadia. Apa ya? Atau mau berunding bertiga. Tapi menyebutkan harus 3 juga.
Bu Ana dan Safira boleh membantu mungkin nanti ya. Al-fata. 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 Al-fata setelah ta itu kan alif. Itu ism maksur. Al-fata. Ada lagi? Mungkin yang lain? Al-huda. Apa, Bu Ana? Musa, Ustaz. Musa. Musa. Boleh lah. Ini Musa yang ism alam atau Musa yang bisa Alam cukur? boleh, Ustaz. Ism alam Nggak boleh ya? boleh sih sebenarnya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu mamnu min as-sarf kalau Musa ism alam. Tapi nggak masalah. Bisa cukur ya, Ustaz. Apa, Om? Yang bisa Yang bisa cukur. Boleh lah. Bisa cukur boleh. Baik. Yang lain ada lagi kata yang contoh dari ism maksur. Oke, Safira ini. Safira belum menyebutkan. Al-mustashfa. Ahsanti. Al-mustashfa. Baik. Sekarang kembali ke Nadiah. Coba Nadiah jadikan satu ism maksur yang disebutkan Bu Ana tadi menjadi susunan kalimat yang ism maksurnya dalam keadaan rafa. Al-fata tuh Al-fata artinya apa, Ustaz? Al-fata apa ayo? Wah, mentang-mentang udah nggak muda lagi. Al-fata, ma ma'na al-fata? Pemuda. Pemuda. Ibu-ibu aja masih ingat ya? Al-fata tawilun. Al-fata tawilun. Nggak apa-apa lah. Al-fata sebagai mubtada marfu'. Tawilun sebagai khabarnya marfu' juga. Ahsanti, nggak apa-apa. Al-fata di sana kalau kita perhatikan al-fata ini ism maksur dalam keadaan rafa'. Tanda rafa'nya apa? Ma alamatu raf'ihi? Ini Ustaz. Takdir. Dhammatun muqaddaratun. Adalah ya. Takdir. Ini takdir. Baik. Jadi tanda rafa'nya adalah dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Astaghfirullah alaik. Coba sekarang Bu Ana dulu saja nggak masalah. Bu Ana coba Bu Ana menyusun kalimat dengan ism maksur, terserah ism maksurnya apa. Selain fata nggak masalah. Dalam keadaan nasab. Dalam keadaan nasab. Al-fatanya atau ism maksurnya dalam keadaan nasab. Dorobtu al-fata. Aduh, ini Aduh. kekerasan ya. KDRT. Agresi Ya, tersembunyi. Dorobtul fata. Ini nggak apa-apa kalau misalkan ibu-ibu membuat contoh misalkan dorobtu al-fata nggak masalah. Atau dorobtul af'a mungkin lebih lebih enak dong ya. Kalau misalkan Kabur kali Ustadz, mana boleh mukul. Nah, kita itu kalau misalkan kan setiap pekan itu ada rapat dan biasanya itu membahas tentang muqarrar ini kan ya, materi kitab Durusul Lughah ini. Lalu kita ketik ulang di PowerPoint seperti itu. Untuk penjelasan-penjelasan itu terkadang kan kita nyari contoh-contoh seperti itu. Kita selalu menghindari misalkan dorobtu gitu ya. Karena nanti apa ya kesannya itu wah ini Ustadz ini ngajarin kekerasan ini. Tapi nggak masalah kalau ibu-ibu nggak masalah. Yang penting susunan kalimatnya betul gitu Om ya. Darabtul fata. Al-fata ini tadi berarti dalam keadaan nasab, mana ya? Dalam keadaan nasab ma alamatu nasbihi. Fathah muqaddarah, Ustaz. Fathatun muqaddaratun ala akhirih. Mana'a min dhuhuriha. Faktor yang menghalangi tanda fathahnya itu nampak apa Om? Mana'a min dhuhuriha.
Kalau isim maksur apa, Om? Faktornya? للتعذر. At-ta'adzuru ahsanti. Mana min zuhuriha at-ta'adzuru. Allah lagi gak bingung ya insyaallah. Nastamir ke tadi siapa? Safira. Safira tadi al-mustashfa katanya. Al-mustashfa. Coba jadikan kata al-mustashfa dalam susunan kalimat dalam keadaan jar. Dhahabtu ziyarati ammi fil mustashfa. Gimana tadi? Coba sekali lagi. Kurang jelas saya mendengarnya. Dhahab tuh. Pakainya dhahab tuh tadi ya. Dhahabtu li ziyarati ammi fil mustashfa. Fil mustashfa. Dhahabtu li ziyarati ammi fil mustashfa. Sebenarnya ini susunan kalimat yang agak muter-muter. Kalau misalkan dari awal misalkan azuru ammi fil mustashfa atau zurtu ammi fil mustashfa, itu lebih enak didengarnya. Atau misalkan dhahabtu ilal mustashfa, langsung saja kan itu. Zurtu ammi fil mustashfa atau dhahabtu ilal mustashfa. Nah, gitu Safira ya. Ya, Ustaz. Baik. Kata al-mustashfa di susunan kalimat itu tadi dalam keadaan jar, ma alamatu jarrihi, majrurun ma alamatu jarrihi. Kenapa Ustaz? Al-mustashfa dalam susunan kalimatnya Safira tadi kan majrur. Ma alamatu jarrihi, tanda jarnya apa? Sebenarnya Alamatu jarrihi ini kasratul muqaddarah kasratun muqaddaratun ala akhirih al-alif. atau ala alif. Terus mana min duhuriha? Mana min duhuriha at-ta'addur. Mana min duhuriha at-ta'adzuru. Ahsanti. Fatahallah alaik. Baik. Mungkin ada pertanyaan Ibu-ibu dari latihan 6 ini tentang isim maksur. Isim maksur dalam semua keadaan, baik dalam keadaan rafa, nasab atau jar, tanda i'rabnya semuanya muqaddarah. Dan faktornya sama. Faktor yang menghalangi tanda i'rabnya nampak adalah at-ta'adzur. Maksudnya ta'adzur adalah karena isim maksur itu diakhiri huruf alif, sedangkan alif itu tidak bisa diharokati. Memang tidak bisa diharokati, maka tanda i'rabnya muqaddar. Hal min soal? Insyaallah enggak masalah ya, enggak ada masalah ya. Atau mungkin ada yang kurang jelas, ada yang bingung, silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, nastamir ila tamrin sabi'. At-tamrinu sabi', hunaka soal hati mithalan lil manqus. Jadi kita diminta untuk menyebutkan contoh ism manqus. Ism manqus itu yang bagaimana Ibu? Diakhiri ya lazim sebelumnya kasrah. Naam. Ism yang diakhiri ya lazimah dan sebelumnya kasrah. Santuna. Kita coba 3 juga. Ibu Ana sudah, berarti Bu Elvi. Lalu Mbak Eka sama Bu Juanita. Tafadhalna. Bu Elvi dulu. Bu Elvi, satu contoh ism manqus. Al-da'i, Ustaz. Ad-da'i. Ahsanti, seperti di PR yang dikumpulkan Bu Elvi. Ad-da'i. Jayid. Mbak Eka, contoh ism manqus apa? Al-qadi. Al-qadi. Ahsanti. Al-qadi. Tinggal Bu Juanita ini. Bu Juanita, satu contoh ism manqus. Afani. Athani. Ya. Ya. Athani. Boleh lah, nggak apa-apa. Fatahlah. Coba sekarang masing-masing dari Bu Elvi, Mbak Eka, dan Bu Juanita
menyusun kalimat dengan menggunakan ism manqus, dan ism manqusnya kalau Bu Elfi dalam keadaan rafa, Mbak Eka dalam keadaan nasab, sedangkan Bu Juanita dalam keadaan jar. Nah, Bu Elfi dulu. Bu Elfi. Nah, ad-da'i dalam keadaan rafa. Ja'a da'i. Ja'ad da'i. Ahsanti. Ja'a ad-da'i. Ja'a ya, bukan ja'a ya. Ja'a. Pakai hamzah atau pakai ain? Hamzah Ustaz. Pakai hamzah ya. Ja'a. Kalau ja'a apa maknanya? Kalau pakai hamzah maknanya datang kan ya, telah datang. Kalau pakai ain maknanya apa? Kalau pakai ain itu maknanya lapar, telah lapar. Jadi ja'a atau ja'a tuh. Biasanya kalau ada biasanya kan santri-santri itu kalau ustadz datang tuh ja'al ustadz ini ja'a atau ja'an. Ustadznya lapar. Baik. Ja'ad da'i. Ala kulli hal di sana ad-da'i sebagai fa'il kan Bu Elfi ya? Iya, sebagai Fa'il itu marfu'. Marfu' ma alamatu raf'ihi? dhamma muqaddaratun. Dhammatun muqaddaratun ala akhirih atau ala ya. Dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Mana min dhuhuriha? Faktor yang menghalangi nampak apa? Istiqol ya Ustaz. As-thiqalu ahsanti. Mana'a min dhuhuriha as-thiqalu. As-thiqal di sini maksudnya adalah berat dilafatkan. Kalau misalkan di harakati dhammah berat untuk diucapkan. Ad-da'iyu. Nah, itu terutama kalau lidah orang Arab itu berat. Iya. Baik, fatahallah alaik. Enggak bingung ya insyaallah. Nastamir ke Mbak Eka. Mbak Eka silahkan. Tadi ism manqusnya disusun dalam susunan kalimat dan dalam keadaan nasab. Ra'aitu al-qadiyah. Ra'aitu. Ini semuanya seperti di buku Ra'aitu. Nah, enggak masalah. Ra'aitul qadiyah. Ra'aitul qadiyah. Ra'aitu itu fi'lun dan fa'il. Al-qadiyah kedudukannya sebagai apa, Mbak Eka? Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mana min dhuhuriha? Fathatun zahiratun afan. Fathatun zahiratun ala akhiri. Naam, di sini ism manqus kalau mansub maka tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Karena tidak ada lagi faktor asdiqal, tidak berat diucapkan kalau fathah. Ad-da'iyah. Harokat yang paling ringan itu adalah harokat fathah. Jadi di sana tidak ada asdiqal lagi. Tahallah alaik. Ya, ambil sendiri. Baik, tahallah alaik. Anastamir. Bu Juanita, tafadhali. Coba boleh pakai yang tadi, asani, atau boleh pakai yang lain, nggak masalah. Yang penting disusun dalam susunan kalimat dan dalam keadaan jar. Ja'al qadi ma'al muhami. Yang mana, Contoh Yang di kedua, kitab, Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Nah, nggak apa. Ja'al qadi ma'al muhami. Al-muhami itu ada ma'a sebelumnya. Ma'a itu dzarf wa huwa mudhaf. Al-muhami berarti kedudukannya sebagai apa, Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih keadaannya Jurur. majrur. Ma alamatu jarrihi? Kasratun muqaddaratun ala akhirih. Kasratun muqaddaratun ala akhirih. Mana min dhuhuriha? As-siqal. As-thiqalu. Ahsant. Fatahna alaik. Enggak bingung ya insyaallah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu yang di latihan 7 ini? Tidak ada? Mayujad? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nastamir ila tamrin ats-tsamin. Hunaka soal hati atau hati mithalan. Sebutkan contoh. Sebutkan satu contoh lil manqus al-mahdhuf al-mahdhufil ya'i.
Sebutkan contoh ism manqus yang huruf ya-nya dihapus. Wa adkhilhu fi thalathi jumalin, dan susunlah kalimat menggunakan ism manqus tersebut 3 susunan kalimat. Yang pertama ism manqusnya marfu'an, lalu yang kedua mansuban, dan yang ketiga majruran. Jadi buju wanita, setelah buju wanita berarti Nadia. Nadia, coba sebutkan contoh ism manqus yang ya-nya dihapus. Afan, saya izin sebentar. Izin sebentar saja. Baik, Afan, Nastamir. Silakan Nadia, tadi contoh ism manqus yang ya-nya dihapus. Qadin, Ustaz. Qadin, ahsanti. Qadin. Nggak masalah. Coba gunakan kata qadin. Gunakan kata qadin dalam susunan kalimat, dan qadin ini dalam keadaan rafa. Ja'a Qadin. Ja'a qadin. Sudah gitu saja. Simple kan? Ja'a qadin. Qadin ini dalam keadaan rafa, fa'ilun marfu'. Ya kan Nadia ya? Iya, iya, Ustaz. Fa'ilun marfu'un, ma 'alamatu raf'ihi? Kasroh, Ustaz. Tanda rafa'nya apa? Masa tanda rafa' kasroh? Ada tanda rafa' kasroh? Dhammah muqaddarah. Dhammatun muqaddaratun. Di mana dhammah muqaddaratun? Dhammah muqaddarahnya di mana? Di ya yang dihilangkan. Berarti bagaimana istilahnya? Jadi qadin itu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufati, pada ya yang dihapus. Kan gitu nanti ya? Iya. Dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufati. Sedangkan di sana diharokati kasroh, kenapa? Wa hurrika bil kasroh karena kasroh itu sebagai apa? Dulu kita mempelajarinya di semester 3. Pengganti dari ya yang dihapus. Ya kan ya? Ya. Jadi wa hurrika bil kasroh, diharokati kasroh niyabatan 'anil ya'il mahdhufah, sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Jadi kasroh itu bukan tanda i'rab pada kata qadin, ghalin. Kasroh itu bukan tanda i'rab, tapi pengganti dari ya mahdhufah. Iya. Gak bingung kan nanti ya? Insyaallah. Insyaallah. Ulang lagi. Nggak masalah. Baik. Tadi jumlahnya yang disebutkan Nadia, ja'a qadin, ya kan ya? Ja'a qadin. Ja'a itu kan fi'lun madin mabni, ya kan ya? Mabniun 'alal fathi. Ja'a. Kemudian qadin itu kedudukannya sebagai apa tadi, Om? Apa, Om? Fa'ilun. Fa'il itu keadaannya bagaimana?
Marfu'un wa Jadi qadin adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah, pada ya yang dihapus. Aslinya kan al-qadi, ada ya-nya kan ya aslinya. Tapi ya-nya dihapus jadi qadin. Jadi dhammahnya itu muqaddarah 'alal ya'il mahdhufah. Muqaddarah pada ya yang dihapus. Mana min zuhuriha as-siqal juga. Sedangkan di harokati kasroh wa hurrika bil kasroti, di harokati kasroh karena apa tadi? Pengganti ya. Niyabatan anil ya'il mahdhufati. Niyabatan anil ya'il mahdhufati, sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Masih bingung tidak Ibu-ibu? Hal min soal? Ada pertanyaan? Sudah sempat ditulis Bu Elvi? Bagaimana? Ada pertanyaan? Dari Pan Eka mau tanya Ustadz yang dari Nah. alal ya'il mahzufah, terus abis itu Wa hurrika bil kasroh. wahurika. Ya kan ya? Wa hurrika bil kasroh, dan di harokati kasroh. Wa hurrika bil kasroh. Niyabatan anil ya'il mahdhufati. Kalau ujian mesti sepanjang itu ya Ustadz ya? Bu Elvi udah siap ujian kayaknya. Oh iya, udah siap-siap lah. Dan setiap hari kan mengalami ujian hidup. Itu lebih baik ya. Jauh lebih baik seperti itu, karena kita kan belajar mengi'rab. Konteks kita belajar i'rab. Kalau misalkan kita konteksnya misalkan belajar tafsir atau hadis, itu mungkin i'rabnya tidak terlalu lengkap, nggak masalah. Yang penting intinya gitu. Tapi kalau konteksnya belajar i'rab, itu lebih lengkap, lebih bagus. Gitu ya. Lebih lengkap, lebih bagus. Nggak masalah, mungkin di awal-awal seperti ini penyesuaian agak paksa menghafal, nggak masalah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita fahami maknanya, insya Allah lebih mudah. Wa hurrika bil kasroh niyabatan anil ya'il mahdhufah, di harokati kasroh karena sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Tapi kalau misalkan ibu-ibu susah, misalkan nanti kesusahan sampai di situ, sampai pada alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah, sampai situ saja nggak masalah. Gitu ya. Wadah? Nah, tapi kalau misalkan lebih lengkap lebih bagus Jangan saya bilang gini jadi ibu-ibu wah nggak usah semuanya gitu. Jadi semuanya ibu-ibu bilang waduh berarti enak, berarti nggak usah aja ini. Tetap yang lebih baik dilengkapi gitu ya. Insya Allah. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nastamir. Tadi Nadiah, berarti sekarang selanjutnya Syafira masih di sini, masih di tamrin 8, masih tentang ism manqus al-mahdhuful ya, ism manqus yang ya-nya dihapus. Lalu coba tadi atau mungkin pakai ism yang sama, qadin tadi. Qadin, tapi jadikan kata qadin ini dalam keadaan nasab. Kalau tadi Kak Nadiah dalam keadaan rafa, sekarang Syafira dalam keadaan nasab. Tafadhali. Itu kemudian qadiyan ahsanti, ra'aitu qadiyan. Kok ya-nya jadi
Muncul, katanya tadi ya-nya dihapus. Naam, dalam keadaan nasab ya-nya itu tidak boleh dihapus. Gitu ya, Ibu ya. Jadi tadi kalau qadin dalam keadaan rafa itu boleh dihapus ya, boleh dihapus ya-nya. Tapi kalau dalam keadaan nasab, ya-nya tidak boleh dihapus. Ra'aitu qadiyan. Jadi isman qus itu ya-nya boleh dihapus kecuali jika ma'rifah dengan al, diawali al, jadi al-qadi, ya-nya tidak boleh dihapus. Lalu jika dalam keadaan nasab, ya-nya juga tidak boleh dihapus seperti tadi, ra'aitu qadiyan. Atau mudhaf, kalau mudhaf, ya-nya juga tidak boleh dihapus. Qadi Makkata. Kalau mudhaf, ya-nya juga tidak boleh dihapus. Gitu ya, Ibu ya. Juga ketika bentuknya muannas. Kalau bentuknya muannas juga ya-nya tidak boleh dihapus. Gitu ya, Ibu ya. Baik. Ghaliyatun. Al-ghaliyatu. Bingung tidak, Ibu? Atau perlu diulang? Oh, ada catatannya ya ini. Tidak ada pertanyaan? Kalau yang cuman yang nasab aja ya Ustadz, yang jadi nggak bisa dibilang. Kalau mudzakkar nakirah berdiri sendiri, itu tidak boleh dihilangin ya-nya kalau mansub. Kalau marfu' dan majrur boleh dihilangkan ya-nya. Tapi harus diwakili kasrotain. Qadin tadi. Bingung tidak, Ibu? Wadih? Ada yang kurang jelas atau bingung? Silahkan ditanyakan, Ibu. Semanqus itu boleh dihapus ya-nya. Ya, ada pengecualian dalam beberapa keadaan. Kalau ya dihapus itu maknanya tetap atau ini karena pakai al jadi apa? Ma'rifah nakiro atau maknanya sama, Ustaz? Kalau maknanya sih sebenarnya nggak ada perubahan ya maknanya. Hanya saja kan ini boleh dihapus ya-nya itu kalau nakiroh kan ya. Berarti dia pasti nakiroh. Kalau qadin itu pasti nakiroh. Atau bisa juga tidak nakiroh. Kalau mudhaf ila ma'rifah dan qadi Makkata. Nah, itu kan mudhaf kan ya. Sedangkan mudhaf ilaihinya ma'rifah. Maka jadi ma'rifah juga. Qadi Makkata. Secara makna nggak ada perubahan. Tanya. Ada pertanyaan, Ibu? Ada pertanyaan lagi? Ayujad? Assalamualaikum. Berarti Safira tadi nggak bingung, Safira ya? Ra'aitu qadiyan itu mansub, tanda nasabnya fathah dhahirah. Fathahullah alaih. Kembali ke Bu Ana. Bu Ana sekarang coba ism manqus yang mahdhuf ya tadi dijadikan susunan kalimat dalam keadaan jar ism manqusnya. Tafadhali Bu Ana. Zahabtu ilal mahkamati ma'a qadin. Ma'a qadin. Dhahabtu ilal mahkamati ma'a qadin. Berarti apanya qadin ini, Om? Dhahabtu ilal mahkamati ma'a qadin. Biasanya kan orang biasa itu kan berangkatnya nggak sama hakim. Hakim itu kan biasanya Sekretaris, Ustaz. oh, sekretarisnya ya. Karena hakim itu biasanya agak jaga jarak dengan orang-orang biasa. Keluarganya atau numpang ya, numpang. Dhahabtu ilal mahkamati ma'a qadin. Ahsanti, ma'a itu zarf wa huwa mudhaf. Berarti qadin di sana kedudukannya sebagai apa, Om? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi, keadaannya Jar apa? Majrur majrurun wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah
Kasratun muqaddaratun ala Al-akhir. masa kan huruf terakhirnya apa? Ala ya maktufah. Alal ya'il mahdzufah kan ya-nya dihapuskan ya. Qadin tadi katanya. Ma'a qadin. Berarti alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya'il mahdzufati. Gitu ya. Oh ya. Man'a min dhuhuriha as-siqal dan diharokati kasroh di sana kasrohnya itu bukan tanda jar melainkan niyabatan anil ya'il mahdzufah. Begitu ya? Enggak bingung kan insyaallah? Iya. Subhanallah. Hal min soal, ada pertanyaan nih Ibu sebelum kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Hal min soal? Afi, tayujad? Belum. Baik. Nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sana masih ada tamrin ya Ibu. Tamrin at-tamrin tasi', latihan ke-9. Hunaka soal hati misalan lil mudhafi ila ya'il mutakallimi. Sebutkan contoh ism yang mudhaf kepada ya mutakallim. Coba Bu Elvi, sebutkan satu contoh ism yang mudhaf ke ya mutakallim dan coba jadikan ism tersebut dalam susunan kalimat dalam keadaan rofa. Coba contoh ism mudhaf ila ya'il mutakallim dulu. Apa Om? Ki. Apa Om? Halo? Sodiki Ustaz. Sodiqi, ahsanti, sodiqi. Coba jadikan kata sodiqi dalam susunan kalimat dalam keadaan rofa. Apa Om? Halo? Iya. Zahaba Sodiki. Dhahaba sadiqi, ahsanti, mudah. Dhahaba sadiqi, dhahaba itu fi'lun madin mabani, sadiqi fa'il kan ya? Sadiq itu fa'il. Taib. Fa'il itu keadaannya bagaimana? Marfu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Dhammatun muqaddaratun ala akhirihi. Naam, ala akhirihi. Taib. Kita di sini sampai saat ini kita sebutkan ala akhirihi gitu saja nggak masalah. Sebenarnya itu ala ma qablal ya, sebenarnya seperti itu. Taib, nggak masalah. Ala akhirihi mana'a min dhuhuriha. Qalu. Mana'a min dhuhuriha. Astiqol ya Ustaz. Masa astiqol itu kalau isim manqus, Kalau isim maksur itu ata'andur. Kalau isim manqus itu astiqol. Kalau al-mudhaf ila ya'il mutakallim, faktornya apa yang menghalangi? Bu Elvi. Faktornya adalah istighal. Halo? Mahali Ustaz. Istighalul mahalli, itu ya. Jadi kalau setiap isim yang mudhaf kepada ya mutakallim pasti tanda i'rabnya muqaddarah dan faktornya pasti istighalul mahal. Gitu Ibu ya. Jadi tadi dhahaba sadiqi, sadiqi kata sadiq itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih atau ala ma qabla al-ya'i. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli. Sedangkan di harokati kasroh di sana wa hurrika bil kasroh liittisalihi biya'il mutakallim. Karena dia bersambung dengan ya mutakallim. Setiap isim yang bersambung dengan ya mutakallim terakhirnya pasti kasroh. Wa huwa mudhaf. Kata shadiq itu mudhaf kan ya? Sedangkan ya'ul mutakallim mudhafun ilaihi mabniyun atau na'am. Dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun
fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tayyib. Fatahna alaik. Nastamir, kita lanjutkan. Mbak Eka coba kata sodiqi itu tadi, kata sodiqi disusun dalam susunan kalimat dalam keadaan nasab. Nasab. Nasab itu boleh sebagai maf'ulun bihi, boleh diawali huruf nasab seperti inna misalkan, seperti itu nggak apa-apa. Balik lagi ke roa itu kayaknya. Oh, nggak masalah. Ra'aitu shadiqi gitu Mbak Eka. Iya. Ra'aitu shadiqi nggak masalah, berarti shadiq, kata shadiq sebagai maf'ulun bihi. Atau kalau misalkan sebagai ismu inna kan masuk juga Mbak Eka ya. Oh, Misalkan iya. inna shadiqi ghaniyun misalnya gitu. Atau inna shadiqi mujtahidun. Itu kan kata shadiq juga mansub juga. Nggak masalah. Ala kulli hal baik ra'aitu shadiqi atau inna shadiqi mujtahidun itu kata shadiq sama-sama dalam keadaan nasab. Coba kalau ra'aitu shadiqi, ya Arabnya bagaimana? Shadiq Il fa'il shadiq maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. shadiqi zahiratun ya? Mana fathahnya zahirah? Qadaroh. Fathatun muqaddaratun, semua yang mudhaf kepada ya mutakalim itu pasti tanda i'rabnya muqaddarah. Nah, jadi di sana tanda nasabnya alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih atau ala ma qabla al-ya'i. Mana min zuhuriha? Mana amin zuhuriha. Apa tadi? Kalau mudhaf ila ya'il mutakalim, faktornya apa? Faktornya dia lupa. Bentar, mana amin zuhuriha istighol ya? Naam, mana min zuhuriha ishtighalul mahalli. Ishtighalul mahalli. Sedangkan hurrika bil kasrah liittisalihi bi ya'il mutakallim. Gitu Mbak Eka ya? Enggak bingung Mbak Eka ya? Insyaallah. Paham. Masih harus belajar, masih belum terbiasa yang ini. Enggak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tayyib. Om Fikri sehat kan Om Fikri ya? Jadi suaranya nggak kedengaran dari tadi Om Fikri. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Baik, nastamir kembali ke Bu Juanita berarti. Coba kata sodiqi tadi Bu Juanita. Kata sodiqi disusun dalam susunan kalimat dan sodiqi ini dalam keadaan jar. Coba Bu Juanita. Zahabtu ma'a sadiqi. Apa-apa. Dhahabtu ma'a sadiqi. Dhahabtu fi'lun fa'il. Ma'a itu zarf bahwa mudhaf. Berarti sadiq itu sebagai apa Om? Sadiq mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi keadaannya? Majrur. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah ala akhirih. Mana'a min zuhuriha? Mana'a min zuhuriha istighalu mahal. Ishtighalul mahalli, ahsanti. Istighalu mahal. Ishtighalul mahalli. Wa huwa mudhaf. Jadi kata shadiq itu mudhafun ilaih. Jadi mudhaf lagi kan gitu ya? Wa huwa mudhaf. Ya kan ya? Sedangkan al-ya yaitu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Enggak bingung ya insyaallah? Hal min soal Ibu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita coba lihat tamrin yang terakhir di sana, Ibu. Tamrin yang terakhir di sana perintahnya a'rib atau a'ribi, i'rab lah. Jadi kalau misalkan ada perintah a'rib itu maksudnya diminta untuk meng-i'rab gitu, Ibu ya. A'rib atau a'ribi ma tahtahu khattun, yang bergaris bawah. I'rablah kata yang bergaris bawah. Meng-i'rab kita misal di sana. Yuhibbullahul muttaqina, yuhibbullahul muttaqina. Lafzul jalalah di sana sebagai fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Itu Ibu ya. Al-muttaqina itu sebagai maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi. Tanda nasabnya apa Ibu? Alia. Al-ya'u wa alamatu nasbihi al-ya'u. Kenapa kok alamatu nasbihi ya? Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Karena dia jamak mudzakkar salim kan, ya? Jamak mudzakkar salim itu tanda nasabnya al-ya. Contoh yang kedua di sana, khalaqallahu as-samawati wal arda. Khalaqallahu as-samawati wal arda. Khalaqa itu fi'lun, lafdzul jalalah fa'il. Tapi yang diminta di sana as-samawati wal ardu. As-samawati kedudukannya sebagai apa, Ibu? Maf'ul bih. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi Kasroh. kasroh ahsantunna. Wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun ala akhirih li'annahu jam'ul muannats salim. Jamak muannats salim itu kan tanda nasabnya kasroh, nggak bisa di fathah. Sedangkan al-waw itu wawul ataf mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi semua huruf itu i'rabnya mudah seperti itu ya. Sebutkan jenis hurufnya, lalu mabni, pasti mabni, huruf itu semuanya mabni dan mabni ala madza? Lalu la mahalla lahu min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Jadi wawul ataf mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Wal arda itu ma'tuf. Tapi kita belum mempelajari ma'tuf ya. Kita katakan saja kalau misalkan maf'ulun bihi juga enggak masalah. Tapi sebenarnya ini ma'tuf 'ala maf'ul bihi. Jadi nanti insyaallah di beberapa halaman setelah ini kita akan dijelaskan at-tawabi'. At-tawabi' itu apa? Dari tawabi' itu jamak. Dari kata tabi' itu yang mengikuti. Maksudnya bagaimana? Kata yang keadaan i'rabnya selalu mengikuti kata sebelumnya. Di antaranya ini adalah al-ma'tuf seperti ini. Setelah wawul ataf itu ma'tuf. Itu pasti keadaan i'rabnya pasti mengikuti kata sebelum waw. Itu Ibu ya, bingung tidak maksud saya? Belum. Jadi kata setelah wawul ataf itu disebut ma'tuf dan i'rabnya selalu mengikuti kata sebelum wawul ataf. Gitu Ibu ya. Makanya wal arda mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Begitu Ibu ya? Iya. Rahmanakunna. Iftah faka. Coba Ibu kita jawab sama-sama. Iftah faka. Fa di sana kedudukannya sebagai apa? Iftafaka. Iftah faka, bukan mulutmu. Iftah faka. Mudhof ya Ustaz. Mudhof. Sebelum sebagai mudhof apa? Iftah faka. Maf'ulun. Bihi. Fa itu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi langsung dilanjutkan. Maf'ulun bihi keadaannya Mansubun. maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi Nasbihi fathah. masa fathah. Ini
Fu itu termasuk al-asmaul khamsah. Alif. Wa alamatu nasbihi Alif. al-alif. Gitu nggak? Al-alif. Kenapa kok Al-alif. al-alif? Li'annahu minal asma'il khamsah. Gitu nggak? Wa alamatu nasbihi al-alif. Li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Baru dikatakan seperti itu. Wa huwa mudhaf. Dan dia sebagai mudhaf. Sedangkan al-kaf itu dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Itu Ibu ya? Bingung tidak? Belum. Bingung? Ulang Ustaz, robnya. Yang mana, Om? Yang fa-nya Ustaz. Yang fa sebenarnya itu seperti akhoka gitu ya. Akhoka gitu. Jadi fa itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu li'annahu minal asma'il khamsah. Ini keterangan tambahan ya. Li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Lalu koma terus wa huwa mudhaf gitu ya. Fasilah wa huwa mudhaf. Fasilah koma. Fasilah. Lupa. Wa huwa mudhaf. Sedangkan al-kaf dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathi. Mabniyun 'ala al-fathi Fi mahalli jarrin. fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya kan Ibu ya? Ini kan fa itu mudhaf, ka-nya mudhafun ilaihi kan Ibu ya? Iya. Nah. Tadi sudah berhasil menulis lengkap belum? Atau masih terlalu cepat? Perlu diulangi lagi? Lanjut. Ini coba kita tambah satu lagi yang nomor 4 itu. Yang nomor 4 ini karena hampir sama antara nomor 3 dan nomor 4. Jenis katanya sama. Aina sayyaratu abika. Aina sayyaratu abika. Aina itu khabar muqaddam, sayyarah mubtada muakhar, wa huwa mudhaf. Sekarang abika. Abi itu kedudukannya sebagai apa Ibu? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaihi. Ahsantunna. Abi itu mudhafun ilaihi. Lanjutkan. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u. al-ya'u. Al-ya'u wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa Mudhaf. wa huwa mudhaf. Sedangkan al-kaf di sana dhamirun muttasilun Tasil. mabniyun 'alal fathi Fathai. fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ahsantunna. Begitu Ibu ya? Enggak bingung kan Om ya? Insyaallah. Ini kalau misalkan nanti ini dibuat PR nomor 5 sampai nomor 10 dikerjakan gitu ya. Latihan mengi'rab gitu saja. Enggak masalah. Latihan mengi'rab, mau benar mau salah enggak masalah ya. Yang penting latihan mengi'rab, coba ya, dicoba mengi'rab. Kalau enggak coba kan enggak mulai-mulai kan gitu ya. Nanti ketika ujian kaget kan gitu ya. Dicoba saja gitu ya. Dicoba. Nanti salah enggak masalah. Nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan akan datang. Gitu ya, nomor 5 sampai nomor 10. Gitu ya. Insyaallah Ustaz. Nanti garis bawahinya ya Ustaz. Yang digaris bawahi aja. Kalau semuanya nanti banyak nanti Om. Yang digaris bawahi saja. Gitu Om ya.
Insyaallah. Nomor 7 tuh khoroja apa Ustaz? Kharajal jarha minal mustashfa. Jarha itu ism muannats dari jarih. Jarih itu orang yang terluka. Jarha, orang yang terluka. Orang yang terluka. Terluka. Bukan Kakinya. terluka hatinya. Hatinya apa kakinya? Hatinya atau kakinya, ini beda-beda tipis ya. Hal min soal ibu-ibu? Nah, jadi dicoba ya, dicoba nanti di i'rab sebisanya dulu nggak masalah. Gitu ya Ibu ya. Yang penting mencoba latihan meng-i'rab. Nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah akan kita bahas. Ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Halo? Ada orang? Ada. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada Om ya. Jadi nanti coba ini latihan meng-i'rab, coba di i'rab. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekalian nanti akan kita lanjutkan di beberapa halaman selanjutnya. Di sana beberapa halaman selanjutnya kita akan bahas keadaan-keadaan ism. Jadi keadaan ism apa saja yang selalu dalam keadaan rofa. Misalkan di sana al-marfu'at minal asma, ismu kana, khabaru inna, al-fa'il, naibul fa'il, itu selalu marfu' pasti. Kemudian al-mansubat minal asma, ism yang selalu dalam keadaan nasab. Nah, itu keadaan kedudukannya sebagai apa saja? Ismu inna, khabaru kana, dan seterusnya. Lalu yang selalu dalam keadaan jar apa saja? Lalu nanti ada at-tawabi' yang selalu mengikuti kata sebelumnya. Insya Allah akan kita bahas itu semuanya di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Melindungi kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan.